Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa berjumpa bersua melalui media yang kita cintai bersama ini. Media Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan perjalanan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizallahu ta'ala wa iyana jami'an, yang mana kita sudah atau akan membahas pada siang hari ini, ya, kelanjutan dari pertemuan yang lalu, yaitu adalah yang terkait dengan amalan-amalan sunnah dalam memakai minyak wangi. Ya. Maka berkata penulis hafizallahu ta'ala wa iyana jami'an, fasti'malu tibi sunnah, memakai minyak wangi ini hukumnya adalah sunnah, disunnahkan, dianjurkan. Wa yata'akkadu fi mawatina sayati bayanu ba'duha. Akan tetapi terkadang menjadi sangat ditekankan. Yang asalnya hanya sunnah saja, dianjurkan saja. Namun terkadang menjadi sunnah yang muakkadah, yang ditekankan dalam beberapa keadaan yang nanti akan datang penjelasannya biidznillah ta'ala. Wa mimma yajullu ala sunniyati tatayyub, dan diantara dalil yang mendasari bahwasannya memakai minyak wangi ini hukumnya adalah sunnah, di antaranya yang pertama, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thib, wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia ini yaitu wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk mataku dalam salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan hasanun sahih. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasannya di antara hal yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara dunia ini ada dua, yaitu wanita dan minyak wangi. Tentu saja dengan cara yang halal, ya. Wa amma lafdzu hubbiba ilai min dunyakum thalas, adapun lafaz hadis lain yang berbunyi dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian ini ada tiga perkara, maka fadhaifun, itu adalah hadis yang lemah. Yang betul adalah hadis ini dijadikan kecintaan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara, yaitu an-nisa wa thib. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah beliau kepada para sahabatnya, wa huwa fi habsil Iskandariyah, yang saat itu beliau sedang berada di dalam penjara Iskandariyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya nisa wa thib, jadikan kecintaan kepadaku dari dunia ini wanita dan minyak wangi. Kemudian beliau berkata, wa ju'ila qurratu 'aini bis shalah, dan menjadikan kecintaanku atau penyejuk mataku adalah dalam salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersabda hubbiba ilayya min dunyakum salas, dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian itu pada tiga hal, ya. Kama yarfa'u ba'dun nas, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, mereka merafa'kannya, mengangkatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal tidak. Bal hakadha rawahul Imam Ahmad wa Nasa'i. Namun demikianlah yang benar, yang sahih, bahwasannya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i rahimahumullah, annal muhabbaba ilaihi minad dunya an-nisa' wa thib, bahwasannya yang dijadikan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dunia ini adalah wanita dan minyak wangi. Wa amma qurratul 'ain, adapun penyejuk mata, tahsulu bi husulil matlub wa dzalika fis shalah, maka didapatkan apabila
apa yang dicari itu dilaksanakan, yaitu adalah dalam sholat. Ya. Itu adalah ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya ini menunjukkan dalil pertama bahwasannya minyak wangi itu dianjurkan adalah tadi Nabi SAW, beliau dijadikan cinta kepada dunia ini dua hal, diantaranya adalah minyak wangi. Kemudian selanjutnya dalil yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, "Ma masistu hariran waladi bajan alyana min kafin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidak pernah aku menyentuh kain sutra, ya, ataupun kain lainnya, ya, kain sutra jenis lainnya, baik itu harir atau mendibaj, yang lebih halus daripada telapak tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, halus. Ya, ini telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti beliau tidak bekerja keras, beliau juga bekerja keras. Ya, bahkan ketika perang Khandaq, beliau pun ikut, ya, menggali, ikut, ya, bahkan memecahkan batu. Ya. Wala syamim turihan qattu au arafan qattu atyab min rihi au arafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku pernah mencium wangi, ya, apapun itu yang lebih wangi daripada baunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Wad dibaj, yang dimaksud dengan dibaj adalah jenis di antara jenis-jenis sutra. Wal araf huwa rihut tayyib atau at-tayyib. Yang disebut dengan araf adalah bau yang harum. Ya. Maka ini juga menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau, ya, baunya itu wangi. Ini menunjukkan dianjurkannya memakai minyak wangi. Kemudian dalil yang ketiga dari Nafi' rahimallahu taala, beliau berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza istajmara bi uluwah ghaira mutarrah wa bi kafur yatrahu ma'al uluwah thumma qala hakadha kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Nafi' rahimahullah ta'ala, beliau berkata, dahulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau itu kalau beristijmar, istijmar di sini, ya, terkadang istijmar itu maknanya adalah istinja, membersihkan kotoran, ya. Tapi istijmar juga bisa berarti adalah mencari wewangian dari, ya, dengan membakar kayu gaharu, ya, kayu yang wangi dibakar, ya, menjadi, ya, membara begitu, ya, kemudian asapnya itu adalah mewangi. Nah, ini yang dimaksud dengan istijmar di sini, ya, yaitu apa? Memakai wewangian. Jadi hati-hati, istijmar itu terkadang ada dua makna. Bisa jadi istijmar itu adalah istinja dengan menggunakan batu, ya, atau juga bisa memakai wewangian. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jika beliau, ya, memakai wangian, beliau memakai wangian dari al-uluwah, kayu yang wangi. Ghairu mutrah, tidak dicampur. Wabi kafur, ataupun dengan kafur, ya, kamper. Yatrahuhu ma'al uluwah, beliau campur dengan uluwah. Sumakal, kemudian Nafi' pun atau Ibnu Umar pun mengatakan, hakadha kana yastajmiru Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitulah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beristijmar, ya, memakai wewangian. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa iyyana jami'an, al-istijmaru huna istimalut tib. Yang dimaksud dengan istijmar adalah memakai wewangian. Wat tabakhur bihi, atau memakai, ya, wangian dari asap, ya. Makhudun minal mijmari wa huwal bukhur, yaitu dari kata-kata mijmar yang mananya adalah bukhur, ya, asap pembakaran yang wangi. Wa amal uluwah, adapun yang dimaksud dengan uluwah, faqala al-Asma'i, maka Asma'i dan juga Abu Ubaid dan para ahli bahasa mengatakan, ya, wal gharibu hiya al-'ud yatabakharu bihi, yaitu adalah kayu, uluwah itu adalah kayu
yang dibakar kemudian menghasilkan asap yang wangi. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu tadi, ghairu mutrah ai ghairu makhlutin bi ghairiha min at-tib. Artinya tidak dicampur dengan wangian lainnya. Misalnya ghairu mutrah. Fa fi hadzal hadits istibabu tib lirijal. Maka di dalam hadis ini adalah terdapat dalil dianjurkannya memakai wangian untuk kaum pria. Kama huwa mustahabun lin nisa, sebagaimana juga dianjurkan bagi kaum wanita. Lakin yustahabu lirijal min at-tibi ma dhahara rihuhu. Akan tetapi yang dianjurkan bagi kaum laki-laki adalah wangian yang tampak wanginya, yang wanginya jelas menyengat begitu ya. Yang tercium wanginya itu. Wa khafiya launu, tapi warnanya tidak terlihat. Yang wanginya tercium tapi warnanya tidak. Wa amal mar'atu, adapun wanita, fa idza aradatil khuruja ilal masjid, ya. Apabila seorang wanita ingin keluar berangkat menuju masjid ataupun selainnya, maka justru kuriha laha kullu tibin lahuri. Maka dimakruhkan ya bagi wanita tersebut untuk memakai minyak wangi yang memiliki wangi yang jelas. Wa yata'akkadu istibabuhu lirrijali yaumal jumu'ah, dan ditekankan bagi kaum pria untuk memakai minyak wangi ini pada hari Jumat. Wal aidu 'inda huduri majami'il muslimin, atau di hari Id ketika kaum muslimin berkumpul. Wa majalis dzikr, dalam majelis zikir, majelis ilmu. Wa 'inda iradati mu'asyarat zaujati, atau ketika mau berhubungan dengan istrinya. Wa nahu dzalika wallahu alam, ataupun yang semisalnya wallahu alam. Wa kana yakrahu sallallahu alaihi wasallam an tujada minhu rihun karihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka apabila muncul bau yang tidak sedap dari diri beliau. Faqad ja'a indal Bukhari fi haditsin tawil an Aisyah radhiyallahu anha qalat, yaitu telah datang dari Imam Bukhari dari hadis yang panjang sekali. Ya. Yaitu di antara Aisyah berkata, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada min hurrih. Nabi sallallahu dahulu sangat-sangat enggak ingin ya apabila ada bau yang tidak sebab dari beliau. Ya. Maka beliau selalu menjaga agar dalam keadaan wangi. Ini menjadi perhatian bagi kita sekalian juga. Ini kita harus berusaha untuk menjaga ya kebersihan, kerapian, dan juga kewangian kita. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Kemudian atyabut thib al-misk. Wangian yang paling terbaik adalah misik. Hal ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara imra'atan min Bani Israil. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang seorang wanita dari kalangan Bani Israil. Hasyat khatamaha miskan wal misku atyabut thib. Ya. Dia memakai misik, dan misik ini adalah sebaik-baik minyak wangi. Wa rawahu Abu Dawud bilafadz qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atyabut tibikum al-misk. Ya. Begitu dalam riwayat Abu Dawud ya, disebutkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik minyak wangi kalian adalah al-misik. Ya, al-misik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Maka yang paling baik bagi seorang muslim adalah dengan minyak wangi yang terbaik pula. Dan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memakai minyak wangi. Ainda ihramihi, ketika beliau sedang berihram, atyaba ma yajidu. Ya, yang paling baik yang beliau bisa dapatkan. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada an yuhrima yatatayyab bi atyabi ma yajidu. Bahwasanya Nabi SAW kalau ingin beliau berihram untuk haji atau umrah, maka beliau pun memakai minyak wangi dengan minyak wangi terbaik yang bisa beliau dapatkan. Ya. Nah, ini adalah sunnah ya, atau dalil yang menunjukkan sebaik-baik minyak wangi adalah misik. Ya, sebaiknya adalah al-misik. Kemudian yukrahu raddut tib.
dimakruhkan untuk menolak orang yang menawarkan minyak wangi kepada kita. Dan yang menunjukkan hal ini adalah di antara hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yuradu sa'ilan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu tidak menolak minyak wangi sedikit pun. Nabi SAW kalau ditawar minyak wangi pasti beliau terima. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga demikian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man urida alaihi tibun fala yaruddahu fa innahu tibur rih khafiful hamali." Yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ditawarkan kepadanya minyak wangi, maka jangan dia tolak. Ya. Karena dengan hal itu akan menjadikan baunya menjadi wangi dan juga ya akan menjadi ringan ya permasalahannya. Wa inda Muslim, di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'urida 'alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmali tibir rih." Barang siapa yang ditawarkan kepadanya raihan, maka janganlah dia menolaknya. Karena raihan itu adalah ringan, enteng dibawanya dan wanginya itu adalah baik atau bahan terbaik. Ya. Nah, ini menunjukkan ya, tidak boleh untuk menolak orang yang menawarkan minyak wangi kepada kita. Karena kata Nabi SAW, "Fala yarudduhu", tidak boleh menolak yang menawarkan minyak wangi kepada kita. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Qultu, makhrajul hadisi wahid." Hadis ini adalah keluar dari jalan yang satu. Waladhi rawahu aw rawahu bilafadz at-tayyib aktsaru adadan. Ya. Yang lebih baik itu lebih banyak jumlahnya. Wa ahfadu fariwayatuhum aula. Artinya itulah yang lebih utama untuk diambil. Wa ka'anna man rawahu bilafadz raihan arada at-ta'mim. Dan seakan-akan ya yang meriwayatkannya dengan kalimat raihan itu mereka menginginkan untuk ta'mim, yang menjadikannya sebagai sesuatu yang umum. Hatta la yakhussu bi talibil maudhu, sampai tidaklah dikhususkan dengan mahasiswa yang atau dengan minyak wangi yang masnu, yang dibuat-buat. Ya. Berkata Ibnu Arabi, "Innama kana la yarudu tiba limahabbatihi iyah." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah menolak minyak wangi itu karena memang beliau menyukai minyak wangi tersebut. Ya. Kemudian limahabbatihi fi aw li hajatihi ilaih aktsaru min ghairihi li'annahu yunaji man la nunaji. Ya. Berkata Ibnu Arabi, ya, nah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menolak ya, atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi yang ditawarkan kepada beliau, itu karena beliau memang mencintai dan menyukai minyak wangi itu sendiri. Dan juga beliau juga menginginkannya, membutuhkannya. Ya. Maka beliau pun juga ya memerintahkan kita para umatnya agar jangan menolak orang yang memberikan minyak wangi. Qala sahib Aunul Ma'bud, berkata pensyarah kitab ya Sunan Abu Dawud yaitu Aunul Ma'bud, wal haditsu yadullu ala anna raddu tib khilafas sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mempengaruhi
atau orang yang menolak ya minyak wangi, maka ini telah menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'anau bi'tibari dzatihi khafifun la yathqul hamiluhu atau la yuthqil hamilahu. Karena sebenarnya minyak wangi ini kecil, ya nggak akan memberatkan orang yang menerimanya. Kenapa kau ditolak? Wa bi'tibari ardihi tibun la yatazabihi. Ya, dan juga karena hal ini ya orang yang menolak ya, pemberian dari seseorang, dari orang lain diberikan, ditawari minyak wangi, maka dilarang untuk menolaknya karena itu bisa menyakiti hati orang yang memberikan minyak wangi itu kepadanya. Falam yabku hamilun 'ala radd. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang ucapan salam itu hukumnya adalah wajib ya dan tidak bisa ditawar-tawar ya. Maka ya fa inna kullama kana bihadis sifah muhabbabun ila qalbin matlubun likulli nafsin. Maka segala sesuatu yang sifatnya adalah baik, ya tidak memberatkan, ya seharusnya adalah semua orang pasti menyenanginya, menyukainya, ya, dan juga dicintai oleh hati-hati manusia. Wa yata'akkadu isti'malu tib fi mawadi'a minha. Dan memakai minyak wangi ini ditekankan dalam beberapa keadaan, di antaranya yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna aw yamussa tiban in wajada. Ya. Mandi pada hari Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah balik. Yaitu ya, wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajad. Yang dimaksud dengan yastanna artinya adalah bersiwak. Ya. Mandi pada hari Jumat ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah dewasa. Wa an yastanna juga diwajibkan untuk bersiwak. Wa an yamassa tiban in wajad, dan memakai minyak wangi jika memang dia memilikinya. Ya. Wa inda Muslim, adapun di dalam sisi Muslim, beliau menjelaskan dengan lafaz wa yamassu minat-tibi man qadara alaihi. Dan hendaknya seorang memakai minyak wangi bagi orang yang memang dia mampu untuknya. Di dalam lafaz lainnya, walau min tibil mar'ati, meskipun dia harus memakai minyak wanginya milik wanita. Jadi sangat ditekankan memang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh pakai minyak wangi. Ai min tibi mar'atihi imra'atihi. Ya, hendaknya memakai minyak wangi milik istrinya jika memang tidak ada. Artinya minyak wangi wanita adalah yang terlihat warnanya tapi tidak tercium baunya. Sebaliknya, ya, untuk kaum pria maka justru yang lebih tercium baunya, namun warnanya justru yang tidak terlihat. Wa fi hadaini lafdhaini ziyadatu ta'kidin 'ala istihbabi istimalut tib lil jum'ah. Maka di dalam dua lafaz tadi terdapat penjelasan tambahan yang menunjukkan bahwasanya dianjurkan bagi kita untuk istimal atau memakai minyak wangi untuk hari Jumat. Wa min ahli ilmi man istahabba tatayyub lil 'aidaini. Di antara para ulama ada yang memustahabkan, menganjurkan untuk memakai minyak wangi ini pada dua hari Id. Aidan kiasan ala Jumat, juga termasuk kias kepada hari Jumat. Kemudian walakinnahum min umumit tajammul al-muraghab fihi yaumal 'aidi. Ya.
Yaitu ya ketika hari Id pun ya dianjurkan ya bagi kaum pria memakai minyak wangi. Jadi itu adalah pada hari Jumat. Ya. Pada hari Jumat kita memang ditekan untuk memakai minyak wangi. Selanjutnya yang kedua, al-mar'atu hina ma tathhur min haidatiha, yaitu wanita yang suci dari haidnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara dia mencuci haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan wanita tersebut ya agar ya mencucinya seperti ini. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala khudi faridatan min nafsiki au khudi firsatan min miskin fatatahhari biha. Ambillah ya secari kain atau kapas yang dari misik ya, kemudian bersucilah. Qalat kaifa tahara, bagaimana cara saya bersuci? Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatahhari biha, bersucilah dengannya. Ya. Qalat kaifa, maka kembali putrinya bertanya, terus bagaimana caranya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, subhanallah tatahhari, subhanallah bersucilah pokoknya. Fajtabadtuhu ilayya, maka aku pun menariknya ke arahku dan aku mengatakan, tattabi'i biha athar dam, ikutilah bekas-bekas darah padanya, ikutilah bekas-bekas darah haid tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan tentang dianjurkannya untuk memakai wewangian bagi kaum wanita. Ya. Termasuk diantaranya adalah para wanita yang nifas. Ya. Para wanita yang an-nufasa bi an tatabba bil tibi atharad dam min badaniha. Yaitu ya, termasuk wanita nifas ya, maka dia mengikuti bagian-bagian yang terkena darah itu ya, dengan dibersihkan dengan wangian juga ya, sehingga menjadi wangi. Oleh sakhasan bil farji faqat, dan bukan hanya pada kemaluan sebagaimana itu pendapat ya di antara sebagian para ulama. Namun ya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi di latul lafad bahwasanya bekas darah ya yang ya dipakai untuk membersihkan ya. Wal afdal tustamal fi dzalika al-misk, dan juga yang lebih utama adalah memakai misik tentu saja. Kemudian faedah di sini disampaikan oleh penulis, yukhadhu minal hadisi as-sabiqi wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah tatahhari syar'iyatu tasbih 'inda ta'ajjub. Diambil faedah dari hadis tadi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah tatahhari ya, bersucilah. Maka ya, keduanya menunjukkan tentang ketakjuban ya. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya inda ta'ajjub, kita boleh ta'ajjub, maka dianjurkan untuk membaca tasbih subhanallah ya. Yang mana subhanallah ini adalah ta'til ta'jub, datang untuk masalah ketajudan, ketakjuban gitu ya. Wa ta'ti al-inkar aulil inkar, dan juga begitu pula subhanallah ini dipakai untuk ketika mengingkari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaba min syai'in qala subhanallah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kalau beliau terkejut, kaget melihat apa gitu, maka beliau pun mengucapkan subhanallah. Sebagaimana dalam Sahihain disebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, ketika beliau bersabda kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haina ma'ajnaba, ketika Abu Hurairah ini dalam keadaan junub, maka Abu Hurairah pun menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dicari-cari terus sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena alasannya adalah beliau itu ya pakaiannya atau sarungnya itu di bawah mata, di bawah ya
atau ketika Abu Hurairah berkata ya bahwasanya dia adalah junub, ya mohon maaf. Jadi ketika sedang junub maka dia menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah innal mu'mina la yanjus atau la yanjas. Ya, maka di sini juga ketajuban. Kalau tadi subhanallah tatahari, ya subhanallah bersucilah, ya. Maka di sini pun kata Nabi sallallahu kepada Abu Hurairah, subhanallah sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Artinya kenapa kok kamu menghindar begitu? Ya. Maka subhanallah, ucapan subhanallah ini ya faedah dari penulis diucapkan ketika untuk ketajuban, ya. Juga disebutkan di dalam hadis sahih lainnya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau Safiyah, maka ada dua orang laki-laki lewat, ya. Kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah istriku Safiyah. Maka keduanya pun mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Ini masa takjub, ya, karena mereka tidak curiga sama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak curiga, ya, tapi kok dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka nggak mungkin nuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka mengucapkan subhanallah ya Rasulullah. Ini kami nggak mungkin menuduhmu macam-macam begitu, ya. Maka ini adalah menunjukkan subhanallah itu dipakai untuk ketika kita takjub, ya, merasa takjub dengan sesuatu hal, ya. Begitu pula ketika takjub, ya, kita juga memakai ungkapan takbir, bertakbir, ya. Sebagaimana di dalam Sahihain, Sa'ala Umar radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Umar bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqta nisa'aka? Ya, apakah kamu sudah menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la, tidak. Maka Umar pun berkata Allahu Akbar, ya. Artinya beliau takjub, ya. Begitu pula yang datang di dalam Sunan At-Tirmidzi dan beliau sahihkan. Aina maqaulu, ketika mereka mengatakan ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya, para sahabat yang baru masuk Islam minta ya Rasulullah tolong buatkan kami pohon keramat, ya. Dzatu anwat, seperti orang-orang musyrikin juga punya pohon keramat, ya, untuk menggantungkan pedang-pedang mereka biar menjadi sakti begitu, ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda Allahu Akbar. Jadi bertajub begitu, ya. Ya. Nah, ini adalah faedah yang disampaikan oleh penulis, ya, karena di dalam hadis tadi, ya, Nabi SAW juga bertakbir, ya. Yaitu ketika seorang wanita suci dari haidnya, maka ditekankan untuk memakai minyak wangi untuk membersihkan bekas darahnya. Ya, dari hadis Aisyah tadi, bahwasanya seorang wanita bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an ghasliha minal mahid, bagaimana cara membersihkan diri dari haid. Fa amaraha kaifa taktasil, maka diperintahkan untuk, ya, mandi, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, khudi firsatan min miskin fatatahari biha. Ambillah, ya, firsah secari kain, ya. Kemudian dikasih minyak wangi misik, kemudian bersihkanlah, gitu. Maka, ya, wanita tersebut pun bertanya, kaifa atataharu, gimana caranya membersihkannya, ya. Kata Nabi SAW, tatahari biha, ya, bersihkan dengannya. Qalat kaifa, wanita tersebut kembali bertanya gimana caranya. Maka Nabi SAW bersabda subhanallah. Nah, ini beliau takjub, ya. Kok gitu saja ditanya begitu, ya. Tatahari, pokoknya bersihkanlah. Maka Aisyah pun menarik wanita tersebut, kemudian menjelaskan, ya, tattabi'i biha atharuddam, bersihkanlah bekas-bekas darahnya dengan kain yang dicampur minyak wangi tadi, ya. Jadi ini yang kedua, ya. Ditekankan memakai minyak wangi itu pertama tadi pada hari Jumat, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika wanita haid bersuci dari haidnya, ya. Kemudian yang ketiga ditekankan pula, ya, untuk memakai minyak wangi adalah qabla dukhuli fil ihram, sebelum masuk ihram,
ya, ketika haji atau umrah, maka ditekankan memakai minyak wangi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Tayyabtu Rasul sallallahu alaihi wasallam li hurmihi hina ahram." Saya memakai minyak wangi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau ihram. Wa li hillihi qabla an yatufa bil bait, dan ketika beliau ya sudah tahallul ya sebelum beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan sebelum ihram itu memakai minyak wangi, ya. Dan kemudian di tempat yang keempat, di antara teman-teman yang ditekankan untuk memakai minyak wangi adalah ketika ya mengurusi jenazah, ya. Ketika apa? Mengkafani jenazah. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat dakhala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika meninggal putri beliau. Kemudian beliau bersabda, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara dzalika in ra'aitunna dzalik." Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu, ya. Jika memang kalian anggap perlu. Bima'in wasidri, dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafur, dan jadikanlah mandian yang terakhir itu dengan kafur, dengan kamper. Au syai'an min kafur, atau ya di antara kapur, sedikit dari kapur barus, ya. Faida faragtunna fa'adinnani. Kalau sudah selesai maka panggillah aku. Falama faragna adannahu, ketika kami selesai memandikan putri beliau, maka kami pun memanggil beliau. Fa'atana hiqwatan faqala ashirnaha iyah, ya. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk menutupi jenazahnya dengan kain tersebut. Al-kafur adalah akhlatun minat thib. Kafur ini adalah salah satu bentuk wewangian, ya. Maka ini ya disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dianjurkannya memakai minyak wangi, ya, baik untuk wanita maupun laki-laki, ya. Khususnya juga ya bagi suami istri, ya, li zaujah wa kadza zauj, ketika sedang berdua, ya, juga disunahkan untuk memakai minyak wangi, ya, agar ya timbul kecintaan dan kebahagiaan di antara suami istri tersebut, ya. Begitu pula dianjurkan pula memakai minyak wangi adalah dalam majalis ilm. Begitu pula wal aidain, ketika hari Id dan yang semisalnya, dikiaskan dengan hari Jumat tadi, ya, ketika berkumpulnya kaum muslimin, ya. Maka ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini, ya, dari beberapa amalan-amalan sunnah ketika memakai minyak wangi, ya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.